Halo semuanya, selamat datang. Gini deh, kita semua kan pengen bahagia ya. Itu udah kayak tujuan hidup semua orang. Tapi pernah kepikiran nggak, gimana kalau cara kita ngejar kebahagiaan selama ini, dengan menjadikannya tujuan utama, justru malah bikin kita makin nggak bahagia? Nah, ini yang mau kita bongkar bareng-bareng. Dan ternyata petunjuk buat mecahin teka-teki zaman sekarang ini tuh udah ada dari seabad lebih yang lalu loh. Kutipan dari filsuf John Stuart Mill ini, wah benar-benar pas banget sama inti pembahasan kita hari ini. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Kita akan bongkar dulu masalah utamanya, yang mungkin kedengarannya agak aneh, yaitu obsesi kita sama yang namanya kebahagiaan. Di banyak budaya ya, terutama di dunia barat, pemikiran ini tuh udah mendarah daging banget. Sampai-sampai ini tertulis loh di Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Jadi, ngejar kebahagiaan itu bukan lagi sekedar keinginan pribadi, tapi udah dianggap sebagai hak paling dasar. Nah, disinilah letak paradoksnya. Riset psikologi modern sekarang ini mulai membuktikan apa yang udah diwanti-wanti sama para filsuf dari dulu. Makin kita terobsesi buat bahagia, malah makin susah kita buat dapetinnya. Aneh kan? Terus kok bisa gitu? Kenapa bisa jadi bumerang? Nah, yuk kita lihat mekanisme psikologis yang pertama di balik fenomena ini. Ini namanya perangkap kekecewaan. Gini, logikanya sederhana aja. Makin kita nganggap kebahagiaan itu penting banget, makin tinggi juga standar kita soal bahagia itu kayak apa. Akhirnya, kita malah jadi gampang banget kecewa. Siklusnya tuh jelas banget. Pertama, kita menempatkan kebahagiaan di atas segalanya. Dari situ, kita jadi pasang standar yang nggak realistis. Kayak, pokoknya aku harus seneng banget sekarang juga. Nah, pas kenyataannya kita nggak ngerasa seseneng itu, kita bukan cuma ngerasa biasa aja, tapi kita malah kecewa sama diri sendiri. Dan ironisnya, itu justru bikin kita jadi makin nggak bahagia. Dan yang menarik, perangkap ini justru paling parah efeknya pas di situasi yang seharusnya positif. Coba deh lihat perbandingannya. Kalau ada hal buruk terjadi, kita gampang nyalahin keadaan kan? Ya wajar, aku sedih, temenku kan lagi sakit. Tapi pas di momen yang seharusnya seneng, kayak pesta ulang tahun, kita kok gak ngerasa euforia? Kita malah nyalain diri sendiri. Ini kan pestaku, kok aku nggak sebahagia itu sih? Nah, itu dia jebakannya. Oke, itu tadi jebakan yang pertama, ekspektasi ketinggian. Tapi ada alasan kedua yang nggak kalah penting. Dan ini ada hubungannya sama energi mental kita yang ternyata terbatas. Jadi, ternyata usaha untuk terus-menerus bahagia itu benar-benar menguras energi mental kita. Yap, benar banget. Secara aktif berusaha buat bahagia itu, capek loh secara mental. Para peneliti bahkan ngegambarin ini kayak kita lagi ngelenturin otot. Ada batasnya. Usaha non-stop buat ngemonitor dan ngatur perasaan kita biar selalu happy, itu nyedot energi yang seharusnya bisa kita pakai buat hal lain. Terus, akibatnya apa? Ya, pas energi mental kita terkuras, kontrol diri kita jadi lemah. Ada satu penelitian menarik, di mana orang-orang yang disuruh fokus ngejar kebahagiaan, akhirnya malah makan coklat lebih banyak dibanding kelompok lain. Artinya, mereka jadi lebih gampang tergoda, dan akhirnya bikin pilihan-pilihan yang justru dalam jangka panjang merusak kesehatan dan, yaitu tadi, kebahagiaan mereka sendiri. Ada metafora keren dari penelitian ini yang ngerangkum semuanya dengan sempurna. Katanya, kebahagiaan itu kayak pasir di genggaman tangan. Makin kencing kita genggam, makin banyak pasir yang justru keluar dari sela-sela jari kita. Kena banget kan? Oke, jadi kita udah ngerti ya masalahnya. Ngejar kebahagiaan secara langsung itu ternyata nggak berhasil. Terus gimana dong? Apa alternatifnya? Nah, disinilah kita masuk ke titik baliknya. Ini pertanyaan kuncinya kan? Kalau cara yang lurus-lurus aja nggak berhasil, kita harus belok kemana? Ternyata, riset menunjukkan jawabannya mungkin ada di perbedaan antara kebahagiaan dan kebermaknaan. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Ini menarik banget. Sebuah studi penting dari Baumeister nemuin perbedaan yang jelas banget. Katanya, hidup yang bahagia itu fokusnya ke masa sekarang. Lebih ke memenuhi kebutuhan diri sendiri, jadi penerima. Sebaliknya, hidup yang bermakna itu lebih luas cakupannya. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Fokusnya jadi pemberi, berkontribusi buat orang lain. Dan yang unik, hidup bermakna itu bisa jadi penuh stres dan perjuangan. Jadi, ini bukan soal hidup yang gampang, tapi soal mengekspresikan siapa diri kita sebenarnya. Jadi, kalau mau disimpulin secara singkat, kebahagiaan itu soal merasa enak. Sementara kebermaknaan itu soal berbuat baik dan jadi diri sendiri seutuhnya. Oke, jadi kita sepakat fokusnya ke kebermaknaan. Tapi gimana caranya? Nah, di bagian terakhir ini, kita akan bahas solusinya yang lebih praktis. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Holocaust, benar-benar paham soal ini. Kutipannya yang terkenal ini ngasih kita gagasan inti. Kebahagiaan, sama kayak kesuksesan, itu nggak bisa dikejar. Dia harus datang dengan sendirinya.
Jadi maksudnya datang dengan sendirinya atau enshu itu apa sih? Simpelnya, kebahagiaan itu muncul sebagai hasil, sebagai efek samping dari hal lain, bukan sesuatu yang kita paksa, tapi sesuatu yang muncul secara alami. Nah, inilah yang disebut Frankl sebagai konsep transendensi diri. Kebahagiaan sejati itu justru muncul pas kita berhenti fokus sama diri sendiri, sama perasaan kita, dan mulai mengalihkan energi kita keluar, ke sebuah tujuan, ke sebuah proyek, atau ke orang lain. Terus, gimana cara nerapinnya sehari-hari? Kuncinya adalah ganti pertanyaan kita. Bukan lagi gimana caranya biar aku bahagia, tapi fokus ke tindakan yang nyata. Lakuin aktivitas bermakna yang kita suka. Luangin waktu berkualitas sama orang-orang tersayang. Coba dibayangin seorang musisi. Dia nggak dapat bahagianya dengan mikirin aku harus bahagia, tapi dengan larut dalam proses bikin lagu. Nah, pas kita ngelakuin hal-hal yang kita suka dan punya arti, kebahagiaan itu bakal ngikutin sendiri. Kayak bonus yang menyenangkan. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungkan. Gimana kalau tujuan hidup kita itu bukan untuk menjadi bahagia, tapi untuk punya alasan untuk bahagia? Mungkin perubahan terbesar yang bisa kita buat adalah berhenti ngejar perasaan bahagia yang abstrak itu. Dan sebaliknya, kita mulai membangun hidup yang ngasih kita alasan-alasan kuat untuk merasa bahagia. Alasan yang datang dari tujuan, dari kontribusi, dan dari hubungan yang tulus. Karena kalau kita udah punya semua itu, percaya deh, kebahagiaan itu bakal nemuin jalannya sendiri.